Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini kita akan membahas tentang Universitas Terbuka mendorong pekerja migran Indonesia raih pendidikan tinggi. Universitas Terbuka mendorong teman-teman untuk tidak hanya bekerja nih teman-teman PM di Taiwan, tetapi juga selalu meraih pendidikan tinggi di sini. Teman-teman PM di Taiwan, tahu nggak sih teman-teman itu merupakan perwakilan bangsa Indonesia yang berada di negara lain yang fungsinya untuk membantu perekonomian negara kita loh. Sehingga negara kita pun menemukan bahwa teman-teman PMI juga harus dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Nah, mungkin teman-teman bingung, gimana sih caranya meningkatkan nilai diri atau kemampuan diri? Nah, aku menyarankan teman-teman untuk dengan hanya menonton video-video atau podcast-podcast yang menarik dan juga mengajarkan teman-teman akan hal baru seperti IG Radio, teman-teman itu sudah menambah loh kemampuannya karena teman-teman mendengarkan hal-hal yang lebih berbobot dan juga mendapatkan pendidikan-pendidikan dari orang-orang yang menjadi pembicara di IG Radio. Dan juga dengan teman-teman mengikut pelatihan atau kelas-kelas menarik seperti yang waktu itu di video kami telah sampaikan kepada teman-teman, itu juga menambah nilai diri teman-teman loh teman-teman. Jadi kemampuan teman-teman juga tetap terus bertambah. Sehingga nanti waktu teman-teman pulang ke Indonesia, teman-teman tidak hanya membawa bekal tabungan, melainkan teman-teman juga membawa nih ilmu pengetahuan dan juga wawasan teman-teman juga makin bertambah. Sehingga nanti teman-teman pulang ke Indonesia jadi juragan. Nah, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman untuk breaking news hari ini. Nah, aku Ken pamit undur diri dulu. See you on the next breaking news. Bye-bye. Halo guys, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Dan di Fun Fact kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya naik U-Bike. Nah, seperti yang di video kemarin kan kita udah set up tuh kartu-kartu kita. Nah, sekarang gimana caranya naik U-Bike? Jadi aku ajarin teman-teman dulu ya. Jadi caranya simpel banget nih teman-teman. Teman-teman tinggal datengin stasiun U-Bike-nya. Ada dua macam nih. Ada yang kayak gini dan juga ada yang kayak gini. Itu 1.0 sama 2.0. Nah, tapi teman-teman, yang aku bakal jelasin hari ini, kita bakal bahas tentang U-Bike 2.0. Jadi U-Bike 2.0 ini mesinnya itu ada di sepedanya sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada dua pilihan. Ada yang warna merah sama yang warna hijau. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kartu teman-teman, yang kemarin teman-teman udah set up, teman-teman pencet yang warna hijau, yang ini. Nah, setelah teman-teman pencet, dia bakal loading dulu. Dan ketika loading, dia bakal ngomong kayak put your card here. Nah, itu artinya taruh kartu kalian di sini. Nah, scan aja di depan di tempat di sebelah tombolnya kartu teman-teman. Nah, setelah teman-teman scan, dia bakal loading lagi dan dia bakal ada tulisan pull your bike. Nah, ketika pull your bike, teman-teman udah bisa langsung tarik sepeda teman-teman dan teman-teman bisa langsung jalan deh pakai U-Bike-nya. Nah, teman-teman, jadi ketika teman-teman udah selesai pakai, teman-teman tinggal masukin dulu U-Bike-nya ke mesinnya, ke stasiunnya, dan setelah itu teman-teman bakal diminta scan. Nah, ketika teman-teman minta scan kartu, teman-teman scan aja kartu teman-teman, terus setelah itu bakal ada muncul charge-nya berapa sama hasil saldonya berapa. Nah, teman-teman, jadi fun fact kali ini sampai sini aja ya teman-teman. Aku berharap teman-teman bisa belajar banyak sih dari sini. Thank you ya teman-teman. See you guys on the next fun fact. Bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku dan juga Mas Bagus nih di episode yang kedua. Dan kayak janji aku yang di episode kemarin, kita bakal ngebahas tentang sekolah pelatihan yang udah Mas Bagus buat di Taiwan itu apa sih? Nah, Mantap oke. nih. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin udah eh, mendengarkan podcast kita yang pertama yang sama Mas Bagus, itu kita membahas tentang edukasi itu penting. Dan buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget diundang nonton dulu biar ngerti apa yang kita ngomong. Oke. Betul banget. Nah, oke, sekarang aku langsung masuk aja nih. Emang bener ya Mas, Mas Bagus ada sekolah buat
pelatihan untuk PMI yang ada di Taiwan? Kalau ditanya Mas Bagus yang punya sekolah untuk PMI di Thailand, kayaknya masih kurang cocok sih Mas. Oke. Jadi sekolah ini mungkin memang saya yang menginisiasi untuk didirikan, Hmm. tapi ini adalah sekolah yang berada di bawah naungannya Himpunan Oke. Mahasiswa UT Taiwan. Jadi sekolah ini kita beri nama Sekolah Merdeka. Kayak mungkin teman-teman masih ingat di episode lalu bahwa saya coba ceritakan ke teman-teman bahwa saya punya cita-cita nih untuk mendirikan sekolah, untuk mengedukasi teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah, berarti berangkat dari sebuah cita-cita dan juga mimpi buat Mas Bagus mengedukasi teman-teman ya. Nah, untuk di Sekolah Merdeka sendiri itu ada apa ya? Ada program studi apa sih, Mas? Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nanya. Kita sampai sejauh ini ada tiga jurusan ya. Jadi yang Oke. pertama itu adalah bahasa Mandarin, yang kedua adalah bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah komputer. Kenapa sampai saat ini mungkin kedepannya mungkin bisa dibuka untuk program-program yang lain, cuman untuk sekarang saya masih fokus untuk mengejar di tiga ini. Karena Oke. saya rasa tiga ini yang mungkin sangat berperan penting untuk keberlangsungannya teman-teman PMI yang ada di sini. Apa bahasa Inggris deh? Bahasa Inggris siapa sih yang nggak butuh untuk bahasa Inggris? Kalau kita misalnya Betul. bisa bahasa Inggris, kita bisa baca nih berita-berita dari luar negeri misalnya, itu wawasan kita pasti jauh lebih luas. Bertambah. Terus, terus bahasa Mandarin ini sangat penting untuk teman-teman yang khususnya ada di Taiwan. Contoh deh, kalau seandainya teman-teman bisa baca tulis di sini, itu mungkin bisa komunikasi lebih baik sama bosnya mereka. Terus kalau seandainya bosnya mereka tahu, mereka bisa baca dan tulis, itu pasti ada satu poin plus untuk mereka. Oke. Tuh, kalau untuk komputer, itu di zaman sekarang kayaknya komputer itu penting banget deh. Oke lah, mungkin kalau kita bilang buat apa sih kita udah umur segini mempelajari komputer, tapi mungkin kita mungkin bisa balikin deh. Kalau seandainya kita bisa tentang komputer ini tadi, itu kita bisa ajarkan ke anak-anak kita yang ada di rumah kayak gitu. Jadi ini yang menurut saya penting banget, apalagi di era sekarang untuk di awal ini benar-benar kita mau kerjakan dulu kayak gitu. Oke. Nah, untuk kalau misalnya ada teman-teman yang nanya juga nih, untuk masuk ke Sekolah Merdeka itu ada jangka waktu nggak, Mas? Kayak maksudnya kalau misalnya kuliah ada berapa semester harus lulus. Nah, kalau misalnya ini gimana, Mas? Kalau di kita per semester, jadi di awal itu dimulai Januari sampai di Juni. Juni udah mulai kita pembukaan lagi sampai di Desember. Jadi per semester itu udah teman-teman udah bisa mengikuti tes kayak gitu. Cuman khusus untuk bahasa Inggris kita itu ada 2 kelas. Jadi kita ada basic yang pertama dan ada basic 2. Jadi yang basic pertama ini tadi 1 semester. Seandainya nanti mereka pengen melanjutkan untuk yang basic kedua, itu ada 1 semester lagi. Gitu. Oke, berarti sama lah ya. Berarti 1 semester ya ininya ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk ada nggak sih biaya registrasi atau ada yang harus yang ada mereka harus ada gitu loh. Hmm. Nah, Kalau menurut hati nurani saya, karena di episode lalu saya ceritakan bahwa saya bercita-cita mendirikan sekolah betul. di sini, sekolah gratis yang sebenarnya saya idam-idamkan ya, saya cita-citakan. Cuman karena sekarang kita baru di semester kedua. Masih baru banget. Iya, kita masih butuh untuk istilahnya apa ya? Kita harus menunjukkan dulu nih. Kalau kita sampai mungkin kalau prediksi saya itu mungkin sampai 4 semester nanti kita bisa ajukan untuk cari donatur nih. Kita juga mungkin bisa nanti ajukan ke dinas pendidikan untuk
ya mungkin nanti bisa dibantu untuk biaya pengajarnya. Karena sampai sejauh ini kita masih memikirkan tentang biaya pengajar, karena biaya pengajar itu juga cukup mahal. Jadi sampai sekarang kita masih ada iuran untuk teman-teman siswa dan siswi Sekolah Merdeka itu adalah sampai sekarang 500 NT. Itu teman-teman informasinya bisa dicari di Facebook sama Instagram kita di Himas UTT gitu. Oke. Cuman doain deh, mungkin nanti kita bakal bisa deh realisasikan jadi sekolah gratis. Mantap, mantap banget. Ya, tadi kayak sempat Mas Bagus juga singgung 500 NT itu sebenarnya emang kelihatannya wah gila 500 NT per bulan. Gimana nih? Tapi tadi Mas Bagus bilang gimana Mas? Untuk kalau cowok gimana Mas? Gini, kalau seandainya kita hitung ya, 500 itu kalau untuk teman-teman cowok buruh migran yang ada di sini itu setara dengan 5 bungkus rokok yang setiap hari mereka hisap. Itu mungkin cukup untuk 5 hari ya. Tapi kalau untuk kita sekolah ini, yang jelas kita mungkin bakal punya ilmu yang bakal lama gitu loh Mas. Bakal kita turunkan lagi juga gitu loh. Bisa disimpan ya. Kalau seandainya teman-teman bisa mikir sampai ke sana, pasti paham lah kenapa ini sebenarnya jauh lebih murah sebenarnya. Ya, tapi kembali lagi doain semoga nanti kita bisa berjuang untuk menggratiskan ini. Cuman untuk sekarang memang masih, kalau kata orang Taiwan, meo panfa. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran nih, mau cari tentang gimana sih Sekolah Merdeka ini, boleh cari di Himpunan Mahasiswa UTT ya. Di nanti description box di bawah ada dicantumin. Oke. Di Himas UTT double M. Nanti mungkin bisa dicantumin. Oke, nanti aku cantumin di bawah, terus teman-teman bisa lihat, bisa klik, langsung DM aja, langsung message aja. Nanti pasti aku yakin timnya Mas Bagus bisa bantu balesin. Oke, paling episode kali ini sampai sini doang. Ditunggu lagi episode berikutnya bersama Mas Bagus ya. Oke, bye-bye guys. Bye.